Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari VRDA, Virtual Remote Design Agency. Sekarang ingin berbagi gimana caranya sih step by step buat bikin website gitu ya. Cara membuat website sampai online gitu. Sampai online dengan menggunakan WordPress. Nah, di sini harapannya nanti hasilnya akhirnya itu kita bisa punya website yang bisa langsung diakses lewat internet gitu ya. Jadi bukan pakai local host tapi langsung bisa pakai internet. Jadi misalnya verda.com atau verdaindonesia.com atau apapun teman-teman domainnya nanti. Nah, langsung aja. Jadi step pertamanya itu jelas adalah siapkan domainnya dulu. Nah, diinginkan. Jadi ya karena kita mau bikin website ya, otomatis kita harus menyiapkan namanya dulu, kayak gitu. Jadi biar bisa dicari, kayak gitu kan. Nah, misal nanti kita mau katakanlah namanya itu katakanlah teman-teman punya usaha di bidang fashion gitu ya. Jadi misal namanya kayak misal fashion keren Indonesia gitu ya .com misal. Nah, kemudian setelah kita tahu nih kan, oh kita mau punya domain yang fashion keren Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan, bisa nggak sih kita pakai fashion keren Indonesia ini di website kita gitu? Atau jangan-jangan udah ada yang make gitu kan? Nah, jadi kita harus memvalidasi dulu nih atau cek ketersediaan kayak gitu. Cek ketersediaan domain. Nah, gimana ceknya? Kalau biasanya kita pakainya pakai pestahosting.com. Jadi ini kita ngeceknya ke sini. Jadi availability dari domain itu bisa dicek atau enggak. Nanti linknya ada di bawah kayak gitu yang nanti teman-teman bisa klik dan langsung aja ke pesta hostingnya kayak gitu. Nah, di sini kemudian nih tentukan domain kamu sekarang mau online kan dengan domain keren kayak gitu kan. Nah, terus cek tadi ya fashion keren Indonesia.com. Apakah bisa? Nah, oke, ternyata fashion keren Indonesia itu belum terdaftar. Jadi, teman-teman bisa menggunakan domain ini untuk website teman-teman. Kayak gitu. Jadi, ini sudah tervalidasi ya. Oh, ternyata fashion keren Indonesia.com available. Jadi kalau misalnya sudah available ya berarti teman-teman itu nggak perlu untuk mencari nama baru gitu. Nah, misal ini kan ya udah fashionkerenindonesia.com itu udah tervalidasi dan bisa. Kecuali kalau nanti namanya itu beda, namanya itu udah pernah dipakai gitu. Misal pakai verda.xyz gitu. Nah, ini kan udah terdaftar kan. Nah, udah terdaftar berarti teman-teman itu harus langsung mencari nama domain baru gitu. Jadi jika domain tersedia
maka dapat langsung lanjut ke tahapan selanjutnya. Jika tidak, maka perlu mencari nama domain baru. Kayak gitu. Nah, kurang gini ya. Kurang lebih begini. Jadi langkah pertama gampang ya. Siapkan nama domain yang diinginkan. Yang kedua langsung cek ketersediaan domain. Nah, di sini sebenarnya cek ketersediaan domain itu teman-teman punya banyak pilihan untuk mengecek availability, banyak website-website di luar sana yang bisa mengakomodasi itu gitu. Dan itu terserah teman-teman. Kemudian kalau misalnya domain tersedia, maka langsung bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Kalau misalnya enggak ya teman-teman cari lagi gitu, balik lagi ke tahap pertama. Jadi kayak berulang gitu. Nah, kalau misalnya sudah bisa nih, oh ternyata tadi kan fashion keren Indonesia.com ini kan bisa ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia itu bisa, berarti langkah selanjutnya adalah order, tentu saja kan. Nah, tapi ordernya itu bisa lewat langkah yang lain gitu. Jadi sebelum order, teman-teman itu lebih baik untuk memilih jenis hosting atau paket hosting yang tersedia. Nah, karena kan udah tahu kan, kayak gitu. Oh, fashionindonesia.com udah bisa. Nah, di sini kalau di Besta Hosting biasanya kita pakainya yang hosting murah. Dan untuk awalan itu langsung yang kedua giga kayak gitu. Jadi sekitar 6.850 per bulan. Kalau dia nyebutnya segitu gitu. Nah, langsung aja order now. Di sini kita masukkan lagi tadi yang fashionkerenindonesia.com. Ya gitu. Kemudian cek lagi. Tadi kan masih bisa ya. Nah, tersedia kemudian scroll ke bawah, langsung continue aja. Nah, di sini terus continue juga. Nih, kira-kira pembayaran tahap awal itu sebesar 214.800 gitu. Kurang lebih segitu. Kemudian continue. Biasanya sih saya kita dicetang di sini dan di sini. Kemudian continue. Nah, kalau sudah tinggal klik check out kayak gitu. Check out di sini. Dan totalnya itu sebanyak segini dan biaya tahunannya itu kurang lebih segini. 366.800 kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya account, nah langsung bisa check out, dilakukan pembayaran. Kayak gitu kan. Terus kalau misalnya belum punya account, paling disuruh bikin dulu isi-isi data diri kayak gitu. Nah, pilih paket hosting ya. Berarti kemudian jika sudah memiliki account, bisa langsung ke pembayaran. Jika belum, maka perlu membuat account. Dan ini biasanya umum sih untuk penyedia hosting kayak gitu kan, gak cuma di Besta Hosting, di semuanya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman yang belum punya akun di
websitenya penyedia hosting kayak gitu ya disuruh bikin kayak gitu. Jadi ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Nah, terus biasanya kan di setelah kita berhasil membuat akun terus konfirmasi ya, konfirmasi email. Nah, lakukan tuh konfirmasi email kayak gitu kan. Kemudian di sini karena sudah dikonfirmasi ya kita lakukan pembayaran juga. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah nih, nanti pembayarannya biasanya di sana ada nomor rekening yang bisa ditransfer kayak gitu. Kemudian biasanya nunggu kalau di pas hosting sih biasanya kurang dari 1 jam udah di approve ya. Cuman biasanya sih 1 harian ya. Biasanya ya langsung bisa diproses gitu. Maksudnya kita bisa langsung ngerjain diterima. Nah nanti kalau misalnya udah diterima, nanti tampilannya akan kayak gini kurang lebih. Ini. Nah awalnya itu kalau misalnya teman-teman itu udah pesen nih ya, katakanlah udah pesen nih, udah sampai tahap konfirmasi email. Itu udah muncul nih invoice pembayarannya udah muncul kan, tapi belum dibayar gitu. Nah, nanti di sini ada tulisannya satu invoice, nol domain, nol layanan. Nah, tandanya nanti teman-teman itu perlu melakukan pembayaran terhadap invoice yang ada. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya udah lakukan pembayaran, nah nanti kalau di sini sih harus konfirmasi ke nomornya Resta Hosting itu sendiri dan lewat SMS kalau nggak salah. Nah, kayak gitu dan layanannya itu akan aktif. Jadi ada satu layanan, satu domain. Bisa jadi satu layanan beberapa domain atau beberapa layanan beberapa domain. Kayak gitu. Nah, di sini kan berarti tandanya, oh udah aktif kan. Jadi domainnya sama layanannya yang 2 GB itu udah aktif. Ya 2 GB itu memang cukup untuk website-website awal lah. Kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman itu punya marketplace ya. Mau bikin market e-commerce ya. E-commerce yang basis datanya itu cukup gede dan memerlukan kayak foto-foto yang berkualitas tinggi kayak gitu. Bahkan sebenarnya foto berkualitas tinggi pun nanti juga kalau misalnya masuk ke website itu perlu di kompres gitu. Jadi biasanya sih kalau di website itu emang nggak satu foto paling ya 200 KB-an sih kalau dari kita ya biasanya ya, kayak gitu. Nah, ternyata misalnya udah pembayaran nih, kayak gitu, udah aktif kan. Nah, terus kita bisa masuk ke layanan, pilih layanan kayak gitu. Nah, ternyata nanti akan muncul nih fashion keren Indonesia.com kayak gitu produk atau layanan SA2 ini kayaknya paketnya. Nah, harga, tagihan dan gitu statusnya juga udah aktif kayak gitu. Nah, di sini gimana cara kita membuatnya kayak gitu kan. Sebenarnya kalau posisi kayak gini, dia domainnya udah aktif, cuman kayak nggak ada tampilan gitu loh. Coba ya, misalnya ini sebenarnya udah aktif tapi saya belum didesain gitu. Nah, biasanya kalau misalnya udah aktif tapi belum didesain ya masih kayak gini tuh. Kayak gitu. Tapi kalau kemarin itu pas masih awal-awal ya, pas masih awal-awal itu websitenya masih kayak belum domainnya ini masih kayak belum aktif gitu. Walaupun layanannya ini udah, tapi butuh waktu beberapa jam mungkin untuk domainnya ini biar bisa jadi kayak gini gitu paling enggak. Nah, terus udah aktif kan, berarti kan domainnya domainnya udah aktif dan websitenya bisa diakses, tapi belum ada tampilan. Sekarang kayak gitu. Di
di sini ya, domain sudah aktif namun belum ada tampilan. Oke, kan jadi kan nggak enak ya. Buat apa punya domain tapi nggak punya tampilan kan? Ya mungkin buat pesan dulu kali atau dijual lagi, nggak tahu. Nah, sampai sini nih. Jadi sebenarnya sampai sini itu website udah aktif. Ya, udah aktif. Cuman belum ada kayak tampilannya gitu. Masih kosong lah kayak tadi. Nah, sekarang kita tahapannya adalah mencoba untuk mengisi, ya, mengisi website kita. Caranya gimana? Biar gampang, kita masuk ke ini. Jadi ada manage ini kan, manage, kemudian klik untuk kelola, klik, oke. Nah, ini udah aktif, semuanya aktif. Nah, ini juga bahkan udah ada valid SSL detected, kayak gitu. Kemudian login to direct admin. Klik di sini. Nanti teman-teman itu akan diarahkan ke bagian ini. Nah, direct admin ini namanya direct admin sih. Ada juga yang pakai cPanel kayak gitu. Tergantung dari penyedia hostingnya. Nah, cuman ya kita di sini kasusnya pakai direct admin ya. Nah, terus bisa di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya Softaculous App Installer. Nah, di sini pilih yang WordPress nih. Karena kita mau pakai WordPress kan. Yang paling terkenal sedunia. Kayak gitu. Nah, kita udah masuk ke WordPress. Ke halaman installer WordPress. Jadi, kita akan melakukan penginstalan WordPress di website kita. Jadi awalnya yang tadi nggak ada tampilan, kita akan mencoba untuk memberikan tampilan. Kayak gitu. Nah, langkah pertama di sini, langkah keempat ya, saya nyebutnya ya. Install WordPress. Oke. Tadi kan masuk ke layanan, manage ini, manage kelola, layanan, kelola, login to direct admin, terus apa sih tadi ini ya? Oh ini. Di Softaculous scroll ke bawah, pilih Softaculous App Installer, kemudian pilih WordPress ya. Oke, ini gini aja deh. Oke. Terus apa ya? Oh ya. Tadi WordPress ya. Kita sampai WordPress. Nah, oke. Terus di sini kan udah nih ada overview, feature, screenshot, demo, ratings, reviews. Ini ratingnya 5 stars. Banyak kan? Reviewsnya. Masya Allah, amazing, best, one, admin, super, great, comments, great. Nah, kayak gitu. Ya pokoknya bisa dibilang WordPress ini adalah apa ya nyebutnya ya? Tools untuk membuat website yang paling ramai digunakan di seluruh dunia. Kayak gitu. Nah, jadi kita mau menggunakan itu gitu. Terus kita klik yang panah kecil ini. Jangan klik yang install ini ya. Klik yang panah kecil, pilih yang custom install. Oke? Jangan quick install. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang perlu diolah kayak gitu.
Misal, salah satunya adalah ini. Nah, ini nanti dihapus. Dihapus. Kenapa dihapus? Karena kalau misalnya ini tadi kan tulisannya WP ya. Kenapa dihapus? Karena kalau nggak dihapus, nanti tampilan websitenya itu jadi ke HTTP atau HTTPS kayak gitu. Livefashionkerenindonesia.com kemudian /wp. Dan kita nggak mau itu karena home kita kan ya kita mau ngedit di home kita gitu kan. Perlu di kayak di apa sih namanya? eh perlu di home kita gitu. Jadi ya kita nggak mau kalau misalnya orang itu kok home-nya kok /wp kayak gitu kan. Jadi ya maunya kayak fashionindonesia.com dan itu langsung tampilan bagus kayak gitu. Jadi ininya dihapus. Nah ini juga choose protokolnya. If your site has SSL, then please choose the HTTPS protocol. Ya gitu. Jadi karena di Pesta Hosting udah dikasih SSL, bisa diganti langsung HTTPS SSL. Kayak gitu. Dan itu udah gratis. SSL itu ya nanti itu buat pengaman lah biar jadi kayak gini gitu loh. Kan ada tuh kalau misalnya uh, website-website yang di sini tulisannya not secure gitu kan. Not secure, not secure. Nah, itu masih dipertanyakan keamanannya dan untuk di Google sendiri biasanya juga jadi kayak kurang dipercaya gitu sama Google. Kayak gitu. Terus nah, yang penting juga site name-nya nanti diganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian site description-nya juga diganti sesuai dengan kebutuhan. Ininya jelas harus diganti, admin password-nya juga diganti, hati-hati karena dia nggak ada pengulangan. Kemudian admin email-nya juga nanti diganti. Kemudian kalau sudah nanti klik install. Nah, kalau sudah klik install nanti akan diarahkan ke backend-nya. Backend apa ya istilahnya? Tampilan belakangnya. Kayak gitu nanti diklik aja di sebelah sini biasanya ada linknya nanti biasanya linknya itu www.fashionkerenindonesia.com/wp-admin kayak gitu WP admin lah pokoknya belakangnya ada WP adminnya. Nah nanti akan diarahkan ke login page yang teman-teman harus memasukkan username sama adminnya yang sudah diberikan gitu kayak gitu. Nah ikan udah ya. Ini scroll ke bawah pilih subscribe app installer. Kemudian tadi itu pilih panah bawah sebelah tombol install kan. Kemudian hapus ini ya. Hapus in directory ini ya. Nah, hapus WP tulisan WP di directory gini. Terus choose protokol ganti TTPS gini. Kemudian site setting ganti site name ini ya, ganti site name dan site description. Kemudian ganti
admin dan pass. Admin dan password dan admin email. Username, pass, sama admin email. Kalau diperlukan ya, admin email. Nah, kalau sudah berarti nanti klik link, klik install, scroll ke bawah, kemudian klik install, ya. Jadi kan scroll ke bawah, klik install. Nah, nanti temanya nggak usah dipilih dulu, nggak apa-apa. Kita kerjain di belakang. Nah, terus klik link yang ada WP admin. Kemudian masukkan pass dan username. Nah, udah ya. Nah, ini cukup panjang ternyata. Install, tapi nggak apa-apa, bisa dipahami kan ya. Selanjutnya, setelah login, nanti kurang lebih teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan yang seperti ini. Ya ini udah ada installernya gitu lah ya. Cuma nanti awalnya juga kayak gini, gak beda jauh kok. Ini cuman ada tambahan-tambahan karena udah install lagi. Nah, udah nih, kayak gitu kan. Tampilannya nanti kosong. Bukan kosong sih, ada kayak dashboard seperti inilah kurang lebih lah ya. Terus kita sekarang belum nih tampilan websitenya itu belum masih default gitu di sini. Dan kita perlu mengedit juga gitu. Nah, gimana caranya untuk mengedit tampilan websitenya sekarang? Karena kita sudah install WordPress kayak gitu kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal plugin. Plugin penting sih. Jadi, at least website kita bisa terlihat baik, bisa running, dan bisa aman. Ya. Install plugin penting. At least web bisa terlihat bagus dan aman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah plugin-plugin apa yang perlu untuk diinstal kayak gitu, dan bagaimana cara menginstalnya, gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung pilih di sebelah kiri ini. Jadi menu defaultnya itu nanti akan ada dashboard, post, media, pages, comment, kemudian templates kalau nggak salah, appearance pasti, kemudian plugin, user, tool, setting, udah gitu. Nah, nanti dipilih di bagian plugin, kemudian klik add new, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mencari plugin-plugin yang ada di WordPress yang memang sudah terintegrasi lah ibaratnya. Nah, nanti teman-teman bisa nyari kayak popular plugins, kayak gitu. Terus recommended plugins, favorite plugin, kayak gitu. Biasanya memang popular plugin ini untuk yang sangat populer. Ya populer ya, namanya populer. Ya bisa dikatakan dasar dari websitenya itu sendiri gitu. Kok lama? Ya, nah nanti kan udah tuh add new kan, add new, pilih plugin kayak gitu, terus nanti
Berarti caranya pilih plugin menu, terus plugins, add new, kayak gitu. Terus coba ya, kenapa lemot? Nah, oke. Nah, jadi plugin add new. Di hover aja bisa sih. Di hover terus di klik add. Nah, terus bisa search plugin. Plugin. Nah, disinilah saatnya kita mencari plugin-plugin yang bisa membantu kita untuk mendesain website kita menjadi bagus dan tentunya aman. Karena WordPress ini perlu perlindungan yang cukup ekstra, tapi nggak ini sih. Ya nggak begitu ribet gitu untuk ukuran website ya dibandingkan dengan harus mengcoding sendiri. Kayak gitu. Nah, plugin-plugin apa yang wajib ketika kita mau mendesain gitu kan. Ya rekomendasi deh, bukan wajib. Nanti kalau misalnya wajib gak dilakuin dosa lagi. Rekomendasi plugin rekomendasi. Pertama, jelas Elementor. Yang kedua, ya, WordFence. Nanti saya jelasin satu-satu. Ketiga, itu Updraft. Keempat, itu Starter Templates. Yang kelima, itu WPS Hide Plugin. Ya, jadi kelima plugin ini kita rekomendasiin untuk ada di websitenya teman-teman. Kayak gitu. Apalagi untuk yang masih baru ya. Jadi coba kita search satu-satu pluginnya itu apa aja di sini. Kita coba cari Elementor. Nah, Elementor itu apa? Elementor itu adalah website builder. Website builder, nih. Elementor website builder has it all. Drag and drop page builder, pixel perfect design, mobile responsive editing, and more. Get started now. Jadi dia itu memang alat untuk mendesain website, tampilan website. Nah, kalau di zaman sebelumnya ya, bikin website itu harus pakai coding gitu, pakai coding. Jadi dengan Elementor kita nggak perlu pakai coding, tinggal drag and drop untuk mendesain website. Jadi udah kayak PowerPoint gitu lah. Tinggal add elemen apa kayak gitu, terus kemudian disusun. Nah, ini wajib. Jadi Elementor web builder. Sebenarnya ada juga orang-orang yang merekomendasikan juga kayak web builder juga ya, kayak Oxygen. Cuman Oxygen itu kalau nggak salah berbayar juga setahu kita. Terus Gutenberg kayak gitu. Cuman kalau kita sendiri lebih prefer untuk Elementor sih, karena memang ya cukup bagus lah menurut kita. Kemudian WordFence. WordFence itu apa?
WordFence. WordFence itu adalah pengaman, istilahnya kayak antivirus gitu loh. Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin, firewall, malware scan, blocking, live traffic, login, security, and more. Nah, biasanya kalau kita menggunakan ini tuh untuk nge-scan, kemudian apakah ada usaha untuk login ke website kita, kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak pagar gitu biar website kita itu aman. Lebihnya ke situ kalau WordFence. Ini emang menurut kita salah satu yang penting untuk keamanan website security. Itu web security. Updraft. Kita search dulu apa itu Updraft. Waduh, kok lama. Oh, oke. Nah, Updraft ini adalah untuk backup website. Jadi ini keterangannya backup and restoration made easy. Complete backup, manual or scheduled. Backup to Dropbox, S3, Google Drive, Rackspace, FTP, SFTP, email, and others. Jadi memang ini bermanfaat untuk backup, dan kelebihannya dari Updraft ini adalah kita kalau misalnya nge-restore itu bisa satu-satu gitu. Nge-restore-nya itu bisa kayak satu, apa sih, kayak per apa ya namanya? Per kategori namanya. Jadi bisa plugin dulu yang di-restore, kemudian bisa media dulu yang di-restore, kemudian tema dulu yang di-restore, kayak gitu. Jadi kelebihannya itu, dan dia terintegrasi ke Google Drive. Jadi kita nggak perlu nyimpan ke storage lokal kita sih. Kelebihannya itu untuk Updraft. Dan tentu saja kelebihannya itu 3 million active installation. Ini 3 juta orang yang udah pakai ini, itu berarti udah ya sangat terpercaya sih, kayak gitu. Backup. Starter templates. Nah, starter templates itu apa? Nah, ini starter templates itu the growing library of 300 plus ready-to-use templates that work with all WordPress themes including Astra, Hello, Ocean WP, GeneratePress, and more. Nah, ini sangat membantu untuk mendesain website biar langsung jadi gitu istilahnya ya. Jadi ini kayak template website gitu. Kayak dia udah sedia template, kita paling tinggal ganti-ganti si isi sama gambar. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini untuk desain, web design sih. Dan ini biasanya juga nanti akan support ke Elementor. Jadi nanti dia akan terintegrasi dengan Elementor, kayak gitu. Dan kita ngeditnya nanti juga pakai Elementor, kayak gitu. Jadi kayak web templates, gitu. Nah, WPS Hide Login. Apa itu WPS Hide Login? Hide Login. Ini mungkin sebenarnya salah satu plugin yang nggak begitu populer juga. Maksudnya jarang disebut lah sama kalau misalnya builder kayak gitu. Jadi desainer website itu jarang disebut sih WPS Hide Login ini. Karena ya mungkin menurut mereka kurang esensial, tapi kalau menurut kita pribadi ini malah justru yang sangat penting lah. Kenapa? Karena
dia itu bisa ngeganti alamat login dari websitenya kita gitu. Kan tadi tuh, kalau misal, jadi misal kalau Fashion Keren Indonesia itu alamat loginnya adalah tadi kan eh, fashionindonesia.com/wp-admin gitu. wp-admin kan. Nah, WordPress ini banyak yang gunain, paling banyak sedunia. Dan logikanya kalau misalnya yang paling banyak digunain sedunia, berarti yang jahat terhadap ini juga banyak kayak gitu. Nah, makanya keamanan di situs website itu sangat diperlukan. Di situs website terutama WordPress itu sangat diperlukan. Apalagi WordPress ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang kalau misalnya nggak diapa-apain, kita dengar cukup banyaklah kasus-kasus kalau WordPress-nya kehack kayak gitu. Ada yang aneh-aneh kayak gitu kan. Makanya kita perlu keamanan. Nah, kalau misalnya kita nggak jadi apa fungsi WPS Site Login? Fungsinya adalah untuk mengganti, sebenarnya sederhana, untuk mengganti alamat login admin. Alamat login admin WordPress kayak gitu. Jadi kan login defaultnya itu kan WP admin ya atau WP login kayak gitu kan. Nah, di sini dia berfungsi untuk menggantinya. Kenapa fitur yang sederhana ini terlihat apa ya? Menurut kita sangat penting karena jadi ada bot di luar sana yang melakukan hacking terhadap katakanlah fashion fashion Indonesia fashionkerenindonesia.com misalnya. fashionkerenindonesia.com/wp-admin kan. Nah, kalau misalnya kita belum ganti itu, nah defaultnya itu ini. Orang-orang yang bot-bot yang rasa-rasa itu pasti akan ngincernya website kalian, kemudian wp-admin. Kemudian misalnya ada lagi kayak tadi lavi23.com/wp-admin. Terus misalnya gagahberani.com/wp-admin. Terus misalnya sehatsentosa.com/wp-admin. Nah, kalau misalnya nggak diganti nih, defaultnya itu wp-admin semua, website kalian, untuk loginnya. Dan itu berbahaya, karena ya bahkan orang-orang yang ngerti, misalnya kayak kita gitu, kalau misalnya belum diganti masih wp-admin, wah itu berbahaya tuh, yang kayak gitu. Nah, makanya di WordPress ini, oke lah, misal desain kayak gitu kan, misal desain bisa nyaingin kayak yang dari coding, kemudian web security, backup juga bisa lah. Tapi security itu yang paling rentan kalau di WordPress, makanya perlu ekstra kayak gitu. Makanya ini kita rekomendasiin kalau ada 2 plugin yang wajib untuk web security di WordPress. Yang pertama yang tadi, WordFence. Yang kedua ya WPS Hide Login. Ini untuk mengganti alamat login admin. Nah, dah. Nah, ini yang wajib. Ini yang recommended, sorry. Ini yang recommended.
Paling enggak ya inilah ada web builder, buat web design ya. Kemudian ada yang buat backup sama security. Kayak gitu. Itu kalau kita rekomendasinya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah mau lebih lanjut, itu ada plugin tambahan. Nah, apa contohnya? Yang pertama adalah Yoast SEO. Dari namanya udah jelas ya. Ini berfungsi untuk Yoast SEO. Nah, improve your WordPress SEO, write better content, and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Ini juga udah terpercaya, 5 juta installation, kayak gitu. Ini untuk SEO kalau misalnya websitenya udah jadi nanti ya. Terus kemudian ada lagi WooCommerce. Mungkin kalau teman-teman mau bikin e-commerce. WooCommerce. Oh, ini untuk SEO ya. WooCommerce. Coba. Nah, ini juga banyak kan? 5 juta, terpercayalah ya. WooCommerce is the world's most popular open source commerce solution. Udah, jelas kan. E-commerce. Terus, ini buat desain e-commerce itu. Di situ juga ada template-templatenya untuk e-commerce. Kemudian, kalau misalnya teman-teman mau udah advance lagi, itu bisa ke Google Sitekit. Nah, di sini biasanya kalau misalnya udah jadi, websitenya akan nanti dikaitkan dengan Google sih. Nah, ini juga 1 juta, udah banyak. Sitekit is a one-stop solution for WordPress users to use everything Google has to offer to make them successful on the web. Gambarannya aja langsung kali ya. Nanti kurang lebih kayak gini. Jadi trafficnya kita masih gak begitu banyak ya. Cuman ya lumayan lah, alhamdulillah lah 45 user per bulan di bulan ini. Kayak gitu. Ya kurang lebih tampilannya kayak gini, ada all usernya berapa, kemudian channel, itu dari apa, direct, kemudian social, organic search, sama referral, kayak gitu, terus locationnya dari mana aja, kita dari United States, paling banyak, kemudian Indonesia, China, sama Hungary, devicesnya kita juga ada dari desktop, paling banyak sama mobile, kayak gitu, kurang lebih ya kayak gini lah. Search console juga ada, analytics juga ada, kayak gitu. Terus, ya kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau misalnya lebih lanjut, bisa diinstal Sitekit ini. Ini kita cari lagi, apa tadi ya? Sitekit. Sorry. Terus FB for WordPress. Ini juga penting sih. Facebook for WordPress. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya udah punya Facebook yang udah punya website dan itu mau dikaitin ke Facebook dan misalnya nanti kalau untuk iklan di Facebook kayak gitu kan nanti kan butuh pakai pixel. Nah, nanti perlu mengkaitkan
websitenya teman-teman itu menggunakan dengan Facebook dan Facebook for. Nah, di sini nanti kalau dengan plugin ini akan memudahkan, walaupun masih dikit ya installationnya, tapi ini memang cukup penting kalau dibandingkan dengan plugin-plugin sebelumnya 5 juta, 1 juta kayak gitu. Ini cukup penting sih buat Facebook, buat iklan kayak gitu sih, dan pixel sih terutama. Di tampilannya itu kayak gini, sebentar. Nggak ada tampilannya ini kayaknya. Dia cuman kayak mengkaitkan lah. Jadi tampilannya nanti di belakang Facebook itu sendiri. Kayak gitu. Settings. Kan. Oh ini ada. Ini option dari Facebook Pixel. Nah, nanti pokoknya dikaitkan lah sama Facebook itu sendiri. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini mengkaitkan Facebook dengan website untuk iklan, pixel, dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah sampai sini, kalau sudah sampai sini nih, berarti sebenarnya website itu apa istilahnya berarti ya? Sudah siap untuk didesain ya. Sudah siap untuk didesain. Jadi persiapan lah, istilahnya persiapan selesai. Kayak gitu. Jadi ada 3 tahap ya di sini. Yang pertama pengaktifan domain, yang kedua persiapan. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga nanti akan kita desain langsung. Oke. Nah, sebentar. Kok lama? Coba ya. Terus, nah nanti kita mendesainnya itu bakalan pakai si Elementor tadi ya. Elementor ini. Nanti akan kita coba untuk installnya lah. Sering ngedesainnya. Kok tumben sekali lama. Oke. Jadi bagaimana caranya? Sorry agak lama ya ini. Ternyata ada trouble-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama klik di pages. Kemudian add new. Nggak klik sih, di kayak hover gitu doang gitu loh. Ini nggak diklikkan. Kemudian add new. Nanti teman-teman akan masuk ke
Nah, tampilannya kayak gini. Kalau udah install iOS SEO nih, nanti bakalan ada kayak gini nih di bawah-bawahnya. Kayak gitu. Nah, add title, misal pass, kayak gitu. Kemudian edit with Elementor. Klik aja. Nah, di sini kan ada tuh kayak gini. Nah, teman-teman bisa disetting. Pilihnya yang default kayak gitu. Terus sini teman-teman bisa klik langsung starter templates. Biasanya ini pages untuk satu page kayak gitu. Atau satu ini ya. Satu home ya, lupa saya. Oh, ini. Ya, ini bisa pilih pages. Halaman-halaman yang akan dimasukkan kayak gitu, atau misal teman-teman bisa milih blog itu kayak section gitu, section misalnya kita masukin section ini import blog. Nah kan langsung ada kan kayak gitu. Feature 1, feature 2, feature 3 enaknya di situ, atau dari Elementornya langsung juga ada sih. Sebentar, dari template sini kemudian pages, blog juga ada di Elementor library-nya. Misalnya pages itu, nah bahkan bisa langsung kayak gini tuh, tuh. Saya langsung insert. Nah teman-teman kalau misalnya mau pakai ini harus connect ke library-nya dulu. Connect, get started, kayak gitu kan. Nah nanti dikonekin. Terus kalau blog sih kayaknya sih enggak ya, enggak harus. Cari yang free aja. Sini, atau harus connect juga ya? Lupa. Oh connect juga, harus connect juga. Nah, tapi nanti tinggal dikonekin terus bisa langsung jadi sih. Bisa langsung ke input lagi kayak yang tadi. Gitu. Saya ini. Terus teman-teman juga bisa bikin sendiri manual gitu. Misalnya, nah kalau misalnya bikin manual sendiri kayak desain sendiri, teman-teman bisa langsung kayak klik di sini. Kemudian ini. Nah, di sini bisa disesuaikan. Semuanya kayak height mana height. Nah, ini fit to screen. Ini dia jadi kayak satu screen gitu. Ini klik ini untuk preview. Terus misal kita mau masukin kayak gambar. Masukin ini deh. Nah, misal seperti itu. Dan ya nanti dikreasikan sendiri sih kalau itu. Teman-teman perlu berkreasi sendiri. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masih perlu penjelasan mengenai Elementor yang lebih dalam, misalnya fitur-fiturnya kayak gitu, komen di bawah ya. Biar kita tahu, ternyata kita masih perlu membahas mengenai Elementor nih. Fitur-fitur yang ada di Elementor dan Elementor itu bisa apa aja kayak gitu. Bisa di komen di bawah. Ya gitu. Terus misal kalau misalnya udah jadi kan, kayak gitu terus publish. Publish nanti terus view atau preview changes dulu juga bisa nih kayak gini. Terus bisa langsung kembali ke dashboard div.
kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Nanti kalau misalnya udah bisa jadi langsung um, bisa up sih websitenya. Dan paling gampang sih tadi memang kalau ke pakai starter templates ya, karena starter templates itu bisa langsung jadi. Misalnya kita mau cari templates appearance. Nah ini. Jadi di starter templates itu banyak temanya. Teman-teman itu bisa langsung kayak import gitu loh. Jangan import loh. Ya kayak gitulah. Jadi nanti tinggal tinggal import sih. Kalau misalnya udah sampai sini sebenarnya. Mana lagi? Ini ya tadi ya. Nah, bisa pilih banyak kan. Kalau misalnya websitenya dari nol, bisa langsung ini langsung jadi. Kayak gitu, tinggal ganti tulisan-tulisan sama foto-fotonya aja. Udah, done. Kayak gitu, sepertinya cukup sekian sih dari kita untuk penjelasan cara pembuatan website. Kalau misalnya untuk desainnya, maksudnya dari fitur-fiturnya kayak Elementor, masing-masing plugin kayak gitu, pengen coba VRDA tunjukin cara desain dari nolnya dong, kayak gitu pakai Elementor kayak gitu, coba komen di bawah aja. Soalnya ini kan masih garis besarnya aja kan, kayak gitu. Tapi at least kalau misalnya udah sampai sini itu udah jadi sih. Siapa tuh desain. Jadi memang langkah selanjutnya itu tinggal ngedesain aja. Sampai di sini. Nah, oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau misalnya suka, kalau misalnya bermanfaat, kalau misalnya nggak suka ya nggak apa-apa. Terus ya itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.